Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjawab pertanyaan berikutnya terkait al-maksurat, yaitu apakah hadis yang berbicara tentang keutamaan tiga ayat terakhir dari surah Al-Hasyr lemah sekali. Pertanyaan ini muncul karena ada penilaian dari Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah jilid 10 halaman 149 sampai 150. Di kitabnya tersebut pada hadis nomor 4631, yaitu man qara'a khawatim hasyri min lailin aw naharin faqubida fi dzalikal yaumi aw lailati faqad aujabal jannah. Barang siapa membaca akhir dari surah Al-Hasyr baik di malam hari atau di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang atau malam tersebut, faqad aujabal jannah, maka baginya surga. Kemudian beliau memberikan komentar dhaifun jiddan, lemah sekali. Ini saya perbesar. Kalau kita perhatikan, beliau merujuk pada kitabnya Ibnu Adi, seperti yang dimaksud adalah Al-Kamil fi Du'afa, kemudian As-Sa'labi dalam tafsirnya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, lalu Ar-Rafi'i dalam Tarikh Qazwin atau At-Tadwin fi Akhbari Qazwin. Ini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan beliau. Saya pribadi termasuk yang tidak sepakat terkait penilaian ini. Ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan sisi mana ketidaksepakatan saya dengan beliau. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan potongan dari sanadnya, yaitu dari Abu Utsman, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Umamah berkata, dan seterusnya. Nah, lalu beliau memberikan komentar, wa hadza isnadun dhaifun jiddan. Hadis ini sanadnya sangat lemah sekali. Kenapa? Karena ada Abu Utsman di sini ya. Abu Utsman tadi yang nama aslinya adalah Sulaim bin Utsman Al-Fauzi Al-Himsi. Lalu beliau mengutip perkataan dari Imam Ad-Dabi bahwa Sulaiman bin Utsman Al-Fauzi Al-Himsi adalah muttaham wahid, tertuduh dusta dan lemah. Baik. Kemudian beliau mengatakan qultu wa qad tafarrada bihi, dan menyendiri, kama qala Al-Baihaqi fi Syu'ab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, fi mana qalu Al-Munawi anhu, sebagaimana dinukil oleh Al-Munawi darinya. Kemudian juga beliau menyebutkan riwayat dari Imam As-Sa'labi dalam tafsirnya dari Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi, telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim, telah menceritakan kepada kami Abul Ashhab dari Yazid bin Aban dari Anas secara marfu. Illa annahu qala fi akhiri, ada sedikit perbedaan redaksi ya. Di riwayat Imam As-Sa'labi ini yang melewati Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi, ungkapan terakhir adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yaitu diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau memberikan komentar bahwa di sana hadis tersebut, yaitu ada Yazid bin Aban, ini Yazid bin Aban sebelum Anas bin Malik, yaitu dhaif, lemah. Lalu ada Al-Kudaimi, Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi, wadda' atau pemalsu hadis. Baik. Kemudian di sini beliau juga menyebutkan wa fi riwayatin min tariqi Abil Ashhab bi lafzi famata min lailatihi mata syahidan. Di riwayat yang lain dari jalur Abul Ashhab disebutkan dengan lafaz famata min lailatihi, maka siapa yang meninggal di malam harinya mata syahidan, mati dalam kondisi seperti orang yang syahid. Lalu beliau mengutip perkataan dari Al-Khafaji dalam hasyiahnya terhadap tafsir Al-Baidawi, yaitu rawahu Sa'labi an Anas wa lam yakul Ibnu Hajar innahu mawdu'un ka ghairihi min al-ahaditsil mawdu'ati fi fadailis suwar. Ya, jadi Ibnu Hajar tidak mengatakan bahwa hadis tersebut palsu sebagaimana yang lainnya ya, terkait hadis-hadis palsu yang berbicara tentang keutamaan-keutamaan surah. Nah, lalu beliau memberikan komentar qultu lakin tilmidzu Ibnu Hajar Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari qala fi ta'liqihi 'ala Al-Baidawi mawdu'.
Akan tapi muridnya Ibnu Hajar yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam ta'liqnya, dalam komentarnya terhadap tafsir Al-Baidawi bahwa hadis itu maudhu. Baik. Jika kita perhatikan dengan seksama ya, ini cover kitabnya ya, Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Baik. Jika kita perhatikan dengan seksama, jadi alasan beliau mengatakan bahwa hadis tersebut lemah sekali karena salah satu atau beberapa sanad dari hadis tersebut itu melewati Sulaim bin Utsman Al-Fauzi Al-Himsi yang tadi dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi muttaham wahim, kemudian melewati Yazid bin Aban Ar-Raqashi dan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Yazid bin Aban Ar-Raqashi ini dhaif, kemudian Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi juga wadha, pemalsu hadis. Baik, inilah kira-kira yang menjadi alasan beliau mengatakan dhaif sekali. Dan kalau kita perhatikan tadi apa namanya, kitab-kitab yang jadi rujukan itu adalah Al-Kamil fi Du'afa, kemudian Tafsir Al-Thalabi, lalu ada At-Tadbin fi Akhbari Qazwin, kemudian Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian juga mengutip tadi di Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi ya. Itulah kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh beliau. Baik, dari kesimpulan tadi ya, muncul pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ada hadis lain dari jalur yang tidak melewati tiga perawi bermasalah tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Al-Albani tentang keutamaan tiga ayat terakhir dari surah Al-Hasyr? Jawabannya adalah ada, yaitu dalam Musnad Ad-Dari. Ini cover kitabnya. Kitab ini ditahqiq oleh Dr. Marzuq Az-Zahrani di halaman 1085, hadis nomor 3628. Imam Ad-Darimi mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Khalid bin Thahman Abu Al-Ala Al-Khaffaf qala haddatsani Nafi' ibn Abi Nafi' an Ma'qil bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan sanad dari sini, maka tidak ada yang melewati tiga perawi bermasalah tadi ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Thahman Abu Al-Ala Al-Khaffaf, telah menceritakan kepada aku Nafi bin Abi Nafi' dari Ma'qil bin Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih," barang siapa yang ketika pagi mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ta'awudz ya sebelum baca Al-Qur'an, wa thalatsa ayatin min akhir suratil Hasyr, kemudian membaca tiga ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, wakalallahu bi sab'in alfa malakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan 70.000 malaikat yusalluna alaihi, untuk bersalat kepadanya hatta yumsi, sampai sore. Wa in qalaha masaan, dan jika dia mengucapkannya di sore hari, famithlu dzalika, maka dia juga seperti itu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 70.000 malaikat lalu bersalawat untuknya hatta yusbih, sampai pagi hari. Baik. Ya, jadi hadis ini dari Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi, kemudian Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, lalu Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari Khalid bin Thahman, lalu Khalid bin Thahman meriwayatkan dari Nafi bin Abi Nafi, lalu Nafi bin Abi Nafi meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar. Ya, jadi sanad hadis ini tidak ada yang melewati tiga perawi bermasalah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Sepertinya sanad ini luput dari pantauan beliau. Inilah mengapa saya termasuk yang tidak sepakat terkait penilaian beliau terhadap hadis yang berbicara tentang tiga keutamaan tiga ayat, tentang keutamaan tiga ayat terakhir surah Al-Hasyr, yaitu beliau mengatakan dhaif sekali. Inilah alasan mengapa saya tidak sepakat dengan beliau ya, karena beliau tidak mencantumkan hadis ini dalam dari Musnad Ad-Darimi ya. Padahal di hadis ini tidak ada yang melewati perawi bermasalah seperti yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian untuk lebih meyakinkan, mari kita cek satu-satu para perawi dari hadis tersebut. Setelah Imam Ad-Darimi ya, ini tidak perlu dijelaskan ya, beliau adalah Shahibul Musnad ya, atau
pemilik dari kitabnya yaitu Musnad Ad-Darimi atau kadang juga lebih dikenal dengan Sunan Ad-Darimi. Nah, Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi, penilaian dari Imam Ibn Hajar dalam Taqrib At-Tahdhib halaman 888 adalah beliau adalah saduq rubama wahim, ya. Sangat jujur ya, tapi kadang-kadang keliru ya. Kemudian penilaian Imam Ad-Dhahabi dalam Al-Kashif ini juga di jilid 2 halaman 210 yaitu thiqah. Artinya tidak ada masalah. Kemudian Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair. Ini adalah penilaian dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib At-Tahdhib halaman 861. Beliau mengatakan thiqah sabat illa annahu qad yukhti fi hadits Tsawri. Beliau thiqah sabat, ini level yang tinggi ya. Artinya tidak ada masalah ya. Tapi beliau memberikan komentar lanjutan yaitu illa annahu qad yukhti fi hadits Tsawri. Tapi beliau keliru ya, kadang-kadang keliru ketika meriwayatkan hadis dari Ats-Tsauri. Dan hadis ini tadi tidak diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair dari Ats-Tsauri ya, tapi dari Khalid bin Tohman. Sehingga hadis ini tidak ada masalah. Kemudian penilaian dari Imam Ad-Dhahabi terkait beliau adalah di Al-Kashif jilid 2 halaman 186 yaitu ma ra'aitu ahfadha minhu. Ini beliau mengutip perkataan dari Bundar ya, yaitu ma ra'aitu ahfadha minhu. Aku tidak melihat orang yang lebih hafid ya, daripada dia, orang yang lebih kuat hafalannya daripada dia. Artinya Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair ini juga tidak ada masalah. Baik, kemudian lanjut ke Khalid bin Tohman. Khalid bin Tohman Al-Kufi ini menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib At-Tahdhib halaman 861, beliau adalah saduq, sangat jujur, rumiya bitasyayyu tsumma ikhtalato. Beliau sangat jujur tapi tertuduh tasyayyu ya, artinya cenderung ke Syiah. Tsumma ikhtalato, kemudian kacau hafalannya. Kalau kita lihat lebih jauh di kitab-kitab rijal ya, kitab-kitab yang berbicara tentang para perawi hadis ya, itu Imam Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Khalid atau ikhtalato qabla wafatihi bi asyri sinin ya. Jadi ya. Jadi kira-kira Khalid bin Tohman ini kacau hafalannya 10 tahun sebelum beliau meninggal. Kemudian beliau Imam Ibnu Ma'in juga mengatakan wa kana qabla dzalika thiqah, dan sebelum itu thiqah. Artinya adil dan dobit. Jadi kecenderungannya ke Syiah itu bukan jarah ya. Kenapa? Karena beliau sangat jujur. Dan di sini kita perlu lebih jeli ya, bahwa Syiah pun terbagi dua ya. Ada yang muta'assib ya, yang ekstrim ya, ada yang mu'tadil. Dan Khalid bin Tohman ini menurut Imam Ibnu Hajar dan beberapa ulama yang lain itu termasuk yang muqtadil ya, makanya riwayatnya diterima. Di sini beliau mengatakan saduq, sangat jujur. Baik, cuma memang ada masalah di hafalan ya, di 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Dan itulah yang dipermasalahkan oleh Ibnu Ma'in. Jadi Imam Ibnu Ma'in itu tidak mempermasalahkan kecondongannya ke Syiah, tapi beliau mempermasalahkan kualitas hafalannya yang buruk di 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Baik. Kemudian ini adalah penilaian dari Imam Ad-Dhahabi ya. Di Al-Kashif jilid 1 halaman 365, beliau mengatakan saduq Syi'i, sangat jujur ya, bermadzhab Syiah ya. Tu'afahu Ibnu Ma'in, dan didoifkan oleh Ibnu Ma'in. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa Imam Ibnu Ma'in sebetulnya tidak mendoifkan karena kesiahannya, tapi mendoifkan karena kacaunya hafalan Khalid bin Tohman ini 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Dan Imam Ibnu Hajar juga mengatakan dalam Nukhbatul Fikar bahwa summa ta'anu imman yakuna likadzibir rawi au tuhmati bidzalik au tuhmati bidzalik au fuhshi ghalatihi au ghaflatihi
au fisqihi, au wahmihi, au mukhalafatihi, au jahalatihi, au bid'atihi, au su'i hifdhi. Jadi beliau menyebutkan bahwa ada 10 kriteria ya yang menyebabkan perawi itu jadi cacat ya. Di antaranya adalah bid'ah ya. Eh, Tasyayyu ini juga termasuk bid'ah. Cuma beliau menjelaskan bahwa summal bid'atu imma an yakuna bimukaffirin au bimufassikin ya, atau kama qala. Jadi bid'ah ini bisa apa terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukafir, ada bid'ah yang mufasik. Ya, sumal bid'ah itu imma bimukafirin atau bimufasikin. Jadi bid'ah itu ada yang mukafir, ada yang mufasik. Ada yang menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kekafiran dan ada yang menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kefasikan, artinya tidak sampai kafir. Ya, kemudian belum melanjutkan juga penjelasannya yaitu fal awwalu la yaqbalu sahibahal jumhur. Adapun kriteria yang pertama yaitu bid'ah yang mukafirah ya, bid'ah yang membuat pelakunya kafir, itu tidak diterima perawi tersebut ya oleh mayoritas ulama. Wasani yukbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Adapun yang kedua yaitu bid'ah yang mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya itu jatuh ke dalam kefasikan tapi tidak sampai kafir, maka diterima ya selama dia bukanlah orang yang mengajak-ngajak kepada kebid'ahannya. Kemudian illa in rawa ma yuqawwi bid'atahu fayurad alal mukhtar, kecuali jika dia meriwayatkan hadis yang menguatkan kebid'ahannya, maka hadisnya tersebut tertolak menurut pendapat yang terpilih. Kemudian beliau mengatakan wa bihi sarraha al-Juzajani Syekhun Nasai, dan demikian yang dikatakan secara tegas oleh al-Juzajani, gurunya Imam An-Nasai. Ya, jadi apa namanya? Kita perlu jeli dalam hal ini. Baik. Karena kalau eh, kesyiahan itu merupakan jarah ya, lalu untuk apa Imam Ibnu Hajar dan Imam Az-Zahabi mengatakan soduk ya, sangat jujur. Baik. Kemudian berikutnya dari Nafi bin Abi Nafi, dari Khalid bin Tohman meriwayatkan dari Nafi bin Abi Nafi. Nafi bin Abi Nafi ini adalah Nafi bin Abi Nafi Al-Bazzaz. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa beliau adalah thiqah dalam Taqrib At-Tahdzib halaman 996. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan dalam Al-Kashif jilid 2 halaman 315 bahwa beliau juga thiqah. Artinya Nafi bin Abi Nafi ini tidak ada masalah. Baik. Nah, ini adalah kitab Al-Kashif. Ini linknya, kemudian Taqrib At-Tahdzib, dan ini juga linknya. Insya Allah nanti akan ditampilkan semua di deskripsi. Baik. Kemudian jika kita perhatikan maka di sanad tadi tidak ada satu perawi pun yang bermasalah kecuali mungkin Khalid bin Tohman karena hafalannya yang kacau di 10 tahun terakhir menjelang wafatnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada perawi yang soduk sangat jujur tapi hafalannya tidak bagus ya, apakah hadis tersebut langsung terjun bebas menjadi hadis yang lemah sekali? Tentu tidak ya. Ya, minimalnya kalaupun tidak bisa masuk kriteria sahih, ya minimalnya hasan, tidak bisa langsung terjun bebas begitu. Baik, untuk menguatkan apa yang saya katakan, maka kita bisa melihat ya, penilaian dari ulama lain, yaitu penilaian dari Dr. Marzuk Az-Zahrani. Beliau mengatakan dalam kitab tadi yang ditampilkan bahwa ketika mengomentari hadis tadi, ya, beliau mengatakan sanadu hasan, sanadnya hasan. Kemudian di kitabnya yang lain di Syarah Musnad Ad-Darimi, Dr. Marzuk Az-Zahrani itu memberikan komentar yang lebih lengkap ya, dan alasannya. Jadi beliau ketika menyebutkan hadis tadi, kemudian beliau memberikan penjelasan bahwa Muhammad bin Al-Faraj Al-Baghdadi dinyatakan thiqah ghairu wahid ya, oleh lebih dari satu ulama. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, dia adalah Abu Ahmad Az-Zubairi, thiqah, sahabat, ya, artinya tidak ada masalah. Kemudian Khalid bin Tohman, Abu Ala Al-Khaffaf,
Dia adalah Basri, orang Basrah, Syi'i ya. Madhabnya Syiah, soduk tapi sangat jujur. Wa Nafi' ibn Abi Nafi', sementara Nafi' bin Abi Nafi' dia adalah Al-Bazzaz, Siqah. Dan Ma'qil bin Yasar adalah sahabat, ya tidak perlu dijelaskan. Nah, inilah yang mendasari atau melandasi mengapa beliau berpendapat bahwa hadis tersebut hasan. Baik. Kemudian berikutnya adalah penilaian dari Syekh Hussein Salim Asad. Beliau mengatakan, ya, ini coretan ini bukan dari beliau ya, ini dari orang yang men-scan ya. Baik. Di kitab yang lain ya di Musnad Ad-Darimi tapi yang ditahqiq oleh Syekh Hussein Salim Asad, beliau mengomentari hadis tersebut yaitu isnadu hasan. Jadi Syekh Hussein Salim Asad juga menilai hadis tersebut hasan. Baik. Kemudian seandainya seandainya hadis tadi itu hadis yang doif, seandainya karena ada perawi yang kacau hafalannya atau buruk hafalannya atau hafalannya tidak bagus. Nah, hadis yang doif ini itu bisa naik derajatnya menjadi hasan di ghairi jika ada hadis lain yang semakna yang menguatkannya. Apakah ada hadis lain yang menguatkan? Ada, yaitu masih di Musnad Ad-Darimi, diriwayatkan dari Sa'id bin Amir, dari Hisham, dari Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, man qara'a thalatha ayatin min akhir suratil hasyri idza asbaha famata min yaumihi dzalika tubi'a bi tawba'i syuhada. Barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr ketika pagi, lalu dia meninggal pada hari itu, pada siang itu, maka dia dicap dengan cap syuhada. Wa in qara'a idza amsa, dan jika dia membacanya di sore hari, famata min lailatihi, lalu dia meninggal di malam harinya, tubi'a bi tawba'i syuhada, maka dia dicap dengan cap syuhada. Baik. Ini bisa kita temukan pada Musnad Ad-Darimi yang ditahqiq oleh Syekh Hussein Salim Asad pada halaman 2153. Baik. Untuk lebih meyakinkan, mari kita cek satu-satu ya para perawinya. Pertama adalah Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sikoh solid ya, orang yang sikoh dan solid ya. Namun Abu Hatim menambahkan rubama wahim ya, kadang-kadang keliru. Ini bisa kita temukan pada Taqrib At-Tahdhib halaman 381. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Al-Kashif jilid 1 halaman 439, yaitu sikoh makmun, ya, mengutip perkataan dari Imam Ibnu Ma'in, yaitu sikoh makmun, sikoh adil dobit dan makmun, ya, terpercaya. Baik. Kemudian perawi berikutnya yaitu Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Hisham bin Urwah ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib At-Tahdhib halaman 1022, beliau thiqah, faqih, rubbama dallasa, kadang-kadang melakukan tadlis. Baik. Kemudian penilaian dari Imam Az-Zahabi, beliau mengutip dari penilaian Imam Abu Hatim bahwa Hisham bin Urwah ini adalah thiqah imamun fil hadis, thiqah dan imamun fil hadis, imam dalam hadis. Nah, ini mungkin nanti pernyataan dari Imam Ibnu Hajar ini mungkin memunculkan pertanyaan ya. Tapi kan dia melakukan tadlis gitu. Kita perlu tahu dulu ya bahwa memang Yakub bin Syaibah itu pernah mengatakan bahwa fakana tasahuluhu annahu arsala an abihi makana yasma'uhu min ghairi abihi an abihi. Jadi dalam Fathul Bari ya, beliau mengutip Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan dari Yakub bin Syaibah bahwa sikap tasahulnya Hisham bin Urwah itu karena beliau itu meriwayatkan secara mursal dari ayahnya hadis-hadis yang sebetulnya beliau dengar atau beliau dapatkan dari bukan ayahnya yang meriwayatkan dari ayahnya. Jadi beliau dapatkan hadis ini dari orang lain, kemudian baru dari ayahnya. Tapi
perantara yang menjembatani antara beliau dengan ayahnya itu tidak disebutkan. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar mengomentari perkataan dari Yakub bin Syaibah ini, qultu wa hadha huwa tadlis. Dan inilah yang dimaksud dengan tadlis. Tapi di kitab yang lain Imam Ibnu Hajar di ta'rif ahli tadlis ya. Ahli tadlis apa? Ta'rif ahli tadlis. Itu beliau menempatkan Urwah Hisham bin Urwah ini di tingkatan pertama, artinya beliau sangat jarang sekali melakukan tadlis, sangat jarang sekali melakukan tadlis. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian menurut ulama yang lain, dan kita bisa mencarinya nanti di kitab At-Tankil karya Syekh Al-Muallimi, beliau termasuk yang mengatakan bahwa Hisham bin Urwah itu tidak melakukan tadlis sama sekali. Atau kalaupun melakukan tadlis, beliau tidak melakukannya kecuali dari orang yang thiqah, seperti saudaranya yaitu Utsman bin Urwah. Baik. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Hasan Al-Basri itu dengan kata an, dan beliau tertuduh melakukan tadlis ya. Pertanyaannya, apakah riwayatnya bisa diterima? Riwayatnya tentu bisa diterima. Kenapa? Karena kecurigaan sebagian ulama terhadap Hisham bin Urwah yang melakukan tadlis itu ketika meriwayatkan dari ayahnya, bukan ketika meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Dan itu pun masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah Hisham bin Urwah itu terbukti melakukan tadlis atau tidak ya. Ulama yang lain yang mendukung bahwa Hisham bin Urwah itu pernah melakukan tadlis juga seperti Imam Ibnu Hajar itu tidak menempatkan beliau kepada atau ke dalam kelompok orang-orang yang banyak melakukan tadlis, tapi beliau memasukkannya ke tingkatan pertama, yaitu orang yang sangat jarang melakukan tadlis. Baik, sehingga hadis ini juga harusnya tidak bermasalah. Baik, kemudian pandangan Syekh Salim Asad ya, artinya hadis mursal tadi ya. Jadi di sisi lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Hasan Al Basri itu, di sisi lain itu adalah perkataan yang tidak mungkin dikatakan atas dasar logika. Tapi di sisi lain sanadnya berhenti kepada Al Hasan Al Basri, artinya hadis ini mursal ya. Nah sekarang kita lihat ya, pandangan para ulama terkait hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan Al Basri tadi ya. Ini saya kutipkan pandangan dari Syekh Husain Salim Asad. Beliau mengatakan isnaduhu sahih ilal Hasan wa huwa mauqufun alih. Sanadnya sahih sampai ke Al Hasan Al Basri. Dan hadis ini mauquf kepadanya. Baik. Ini bisa kita temukan pada halaman 2153. Kemudian pandangan dari Dr. Marzuq Az-Zahrani ya, ketika mengomentari hadis tadi, yaitu beliau mengatakan rijaluhu thiqat, ya, para perawinya thiqat. Baik. Dari sini mungkin muncul pertanyaan, apakah bisa hadis mursal itu menjadi penguat? Seandainya tadi hadis yang diriwayatkan dari Makil bin Yasar tadi itu hadis dhaif, seandainya. Maka apakah hadis mursal itu bisa menguatkan kedhaifan hadis ini? Jawabannya adalah bisa. Baik. Di sini saya kutipkan perkataan dari Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai dalam kitabnya Tahrir Ulumil Hadis halaman 929 sampai 930. Beliau mengatakan bahwa di level kedua yaitu awsatut tabi'in, tabi'in level pertengahan, di antaranya adalah Al Hasan Al Basri. Nah, beliau mengatakan famarasilu hadhi tabaqah salihah tuktabu wa yu'tabaru biha. Jadi hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh tabaqah ini ya, tabi'in di level ini salihah, baik, tuktabu ditulis, wa yu'tabaru biha, dan bisa dijadikan iktibar, artinya bisa dijadikan sebagai pendukung hadis yang lain. Kesimpulan akhirnya adalah yang pertama, tasih dan tad'if suatu hadis adalah perkara ijtihadi, karena itu bisa saja penilaian antara ulama yang satu dengan ulama lainnya berbeda.
kita menghormati ulama lain yang berbeda pandangan dengan kita. Kemudian yang kedua, saya pribadi lebih sepakat dengan pendapat yang dipilih oleh Dr. Marzuk Az-Zahrani dan Syekh Hussein Salim Asad, bahwa hadis ini hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar itu hasan. Atau kalaulah tidak hasan, ya minimalnya adalah hasan li ghairi. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menguatkan. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.